Kenapa seringkali kita tidak mengalami pembaharuan di dalam hidup kita? Karena kita masih terus-menerus menyimpan dosa-dosa kita. Kita tidak mau mengakui kita orang berdosa, kita merasa kita kuat, kita hebat, makanya kita tidak bergantung kepada Tuhan. Makanya kita tidak mengalami pembaharuan itu karena kita tidak pernah menyesal. Bahkan mungkin ada di antara kita merasa kita baik-baik saja, kita tidak butuh Tuhan. Ya, kita menyimpan dosa-dosa itu. Maka sebab itu langkah pembaharuan terjadi dalam hidup seseorang tatkala seseorang sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat tahun baru ya. Kiranya tahun baru kita penuh dengan sukacita dan berkat dari Tuhan ya. Xin niên khoai le, xin niên mong en ya. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan terus menolong, memberkati, menyertai kehidupan kita senantiasa. Amin. Ya Bapak Ibu, mungkin ada yang tadi datang belum sempat bilang selamat tahun baru ke kiri kanannya, silahkan boleh mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan berkati ya. Oke. Ya. Oke. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tahun berganti tahun, namun kita yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Ya, tahun 2024, 2025 berganti, tapi kita yakin satu hal, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Saya mau katakan bahwa setiap pergantian tahun adalah kesempatan bagi kita untuk merefleksikan perjalanan spiritual kita. Dan boleh saya katakan setiap tahun baru merupakan kesempatan atau kesempatan baru bagi kita untuk membuka satu lembaran baru. Ya, sebagaimana firman Tuhan, saya mengajak kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang jadi perenungan kita pada kebaktian tahun baru ini dengan judul tema diperbaharui atau renew. Mari kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17, kita baca bersama-sama. Silakan slide-nya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, apakah ada sesuatu yang baru di tahun yang baru? Ya, Alkitab mengatakan sesungguhnya di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang benar-benar baru. Mungkin modelnya baru, mungkin orangnya yang baru, pejabat yang baru, tugas yang baru, tapi sebenarnya tugas yang kita emban itu sudah pernah ada sebelumnya. Jadi kata baru di sini adalah memiliki pengertian sesuatu yang diperbaharui, renew. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, melalui tema renew atau diperbaharui, saya mengajak setiap kita yang ada pada saat ini, baik di gereja ini maupun yang mungkin mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing, untuk kita lebih dari sekedar dikatakan mengubah kalender, tetapi untuk mengalami transformasi hidup dengan senantiasa memperbaharui diri kita agar kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi saya mau mengajak kita pagi hari ini di tahun yang baru ini belajar melihat tentang waktu atau time. Alkitab menjelaskan tentang waktu itu pakai 2 kata. Satu kata yang dipakai untuk menjelaskan waktu yaitu kronos, yaitu kronologi. Ada pakai istilah ini sekedar mengubah kalender. Tetapi Alkitab juga memberitahukan tentang waktu itu dengan menggunakan kata kairos atau kesempatan. Jadi
waktu bagi kita sebagai orang Kristen bukan hanya sesuatu yang secara kronologis yang berulang-ulang, tetapi di dalam waktu yang berulang-ulang itu ada yang namanya kairos atau kesempatan. Jadi saya mau ngajak kita Bapak Ibu dengan kata lain, melalui ibadah tahun baru ini kita rindu, kita bukan hanya menjalani 2025 ini hanya sekedar satu kronologis pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam mengakhiri tahun ini, tapi bagaimana kita menjalani 2025 ini dengan satu pemahaman, kita rindu ada terjadi transformasi di dalam hidup kita. Ya, dengan cara bagaimana kita terus memperbaharui diri kita agar hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Nah Bapak Ibu, hal ini sejalan dengan visi dan misi gereja kita, GKKA Makassar. 2025 sepanjang tahun, dalam jangka waktu yang menengah kurang lebih 5 tahun sampai 2029 kita menggumulkan tema ini. Dan tentunya kalau kita melihat di dalam Alkitab, salah satu tujuan hidup kita atau keberadaan kita orang Kristen ada di dalam dunia ini adalah hidup semakin serupa dengan Kristus. Nah oke Bapak Ibu, kita akan melihat apa yang menjadi visi misi gereja kita sepanjang 2025 bahkan 2029 dan seterusnya, yaitu yang terus menerus kita perbaharui. Ya, gereja dalam hal ini menunjuk satu tim yang namanya tim roadmap, bekerja sama dengan Pendeta Michael dan tim dari STT Saat. Kita coba melihat apa kerinduan kita atau visi yang Tuhan beri bagi kita ke depan. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu sepanjang 1 tahun ini, tim roadmap ini berserta dengan Pendeta Michael dan tim dari STT Saat, kita coba melihat 10 tahun perkembangan gereja kita, kondisi gereja kita mulai dari 2014 sampai 2024. Waktu kami menyelidiki tentang kondisi gereja, kerinduan kita atau visi kita ke depan ini yang nanti diungkapkan ya. Jadi kita menemukan bahwa banyak orang Kristen belum berfokus kepada Kristus. Banyak orang mengaku diri Kristen tapi selalu fokus hidupnya kepada dirinya sendiri. Atau dalam satu istilah yang dipakai, ternyata banyak di antara jemaat kita masih merupakan bayi-bayi rohani, belum dewasa di dalam Kristus. Nah oleh sebab itu dalam penyelidikan atau wawancara atau survei lapangan yang kita lakukan, akhirnya kita bersama-sama merumuskan visi ini dan misi ini. Nah kita lihat sama-sama. Pertama, visi yaitu bagaimana kita rindu 2025 bahkan seterusnya ke depan kita boleh menjadi komunitas. Komunitas itu artinya gereja. Bagaimana GKKA Banda ini bisa menjadi gereja yang berpusat pada Kristus. Sehingga semua orang melakukan segala sesuatu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk meninggikan diri sendiri, bukan untuk meninggikan gereja kita, tetapi meninggikan Tuhan. Ya, menjadi komunitas yang berpusat pada Kristus dalam segala aspek kehidupan. Baik di gereja, di rumah, di kantor, ya, dimanapun kita berada, kerinduan kita bahwa setiap kita orang-orang Kristen, jemaat Tuhan secara khusus GKKA Makassar bisa memiliki hidup yang berpusat pada Kristus. Yang kedua, kita mendapatkan ternyata banyak jemaat tidak mengalami pertumbuhan rohani. Saya seringkali mendengar ada banyak aktivis merasa dan mengalami kehilangan sukacita di dalam pelayanan. Harusnya kalau kita melayani Tuhan kita makin sukacita. Tapi ternyata banyak orang tidak mengalami sukacita. Nah saudara, mungkin itu adalah karena mereka tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Nah banyak juga orang Kristen punya pemahaman yang keliru. Orang berpikir kalau melakukan hal-hal rohani otomatis dia bertumbuh secara rohani. Ternyata tidak Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu kita memikirkan yang kedua, bagaimana kita menjadi gereja yang bertumbuh. Bertumbuh melalui pemuritan. Ya, bukan hanya pembinaan secara keseluruhan, tapi kita setiap pribadi perlu dibina untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan yang ketiga, kita rindu gereja kita bisa menjadi gereja yang berdampak nyata bagi dunia ini. Kehadiran kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan Matius 5 ayat, ya Matius pasal 5 ayat 16, mulai dari 13 sampai 16, kita adalah garam dan terang dunia. Jadi kita rindu kehadiran kita betul-betul boleh berdampak
bagi masyarakat di sekeliling kita, bagi kota Makassar, bahkan berdampak bagi dunia. Nah, oke. Bapak Ibu, visi ini tetap mencakup elemen utama yaitu Kristus sebagai pusat, pemuridan sebagai proses pertumbuhan, dan panggilan untuk memberi dampak yang positif bagi dunia ini. Ya, jadi Kristus sebagai pusat. Kita melakukan segala sesuatu adalah untuk Kristus, demi Kristus, oleh Kristus, bagi Kristus. Ya, kita rindu terjadi proses pemuritan. Bagaimana kita menghasilkan murid-murid Kristus di tengah-tengah kita. Jadi sembari kita pelayanan, kita rindu kita juga bertumbuh sebagai murid Kristus. Kemudian kita selalu diingatkan kehadiran kita dimanapun kita berada memberi dampak positif bagi dunia ini. Bahwa setiap kita adalah garam dan terang dunia ini. Setiap kita orang Kristen, kita diingatkan kita adalah Kristus kecil yang harus bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, misi gereja kita tahun 2025 apa? Yaitu mengajak setiap kita mempraktekkan kehidupan yang berpusat pada Kristus melalui jangkau bina utus yang kita singkat JBU. Ya, artinya menjangkau jiwa-jiwa baru. Apa ini jiwa-jiwa baru? Yaitu orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita didorong untuk terus mengingat bahwa gereja kita adalah gereja misi. Gereja kita lahir karena ada misionari-misionari dari China yang datang memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di kota Makassar. Secara khusus orang-orang Tionghoa. Kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah memaparkan di sini, saya dapat data. Di tengah-tengah Makassar ini ada kurang lebih 10.000 orang Tionghoa yang belum percaya Tuhan. Dan kita adalah salah satu gereja Tionghoa yang Tuhan izinkan hadir di kota Makassar. Ada minimal 10.000 orang. Ya, mungkin di antara mereka, mungkin kita tidak sadar, adalah orang-orang di dekat kita, keluarga kita. Ya, kita bersyukur kita ada kesempatan setiap Imlek atau misalnya Cungbeng, ya, kita kumpul dengan kita punya marga. Bapak Ibu, ternyata banyak marga-marga kita yang belum percaya Tuhan. Itu mengingatkan kepada kita, itu orang yang harus kita jangkau. Bapak Ibu, hari ini diberi kesempatan dan karunia oleh Tuhan punya usaha pekerjaan, ya, bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu. Ingat, masih banyak orang-orang di sekeliling Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum mengenal Kristus dan mereka adalah objek kasih Tuhan. Yang Tuhan mau setiap kita menjangkau mereka. Dan tidak lupa Bapak Ibu, setelah masa pandemi ternyata masih banyak jemaat kita yang belum datang ibadah. Dan mereka adalah orang-orang yang perlu kita jangkau kembali. Atau mungkin Bapak Ibu kita tahu dengan kehidupan pergumulan yang begitu berat, yang begitu sulit dan pelik, mungkin ada banyak di antara teman-teman kita yang sudah tidak lagi datang ke gereja. Itu juga merupakan objek yang akan kita jangkau. Kemudian yang kedua, bina, yaitu membina orang-orang percaya mengenal Kristus dengan lebih baik. Nah, ini salah satu program di dalam tahun gereja ini yang coba kita akan garap dengan baik. Kita akan membuka kelas-kelas pembinaan iman, kelas-kelas pembinaan untuk pengurus-pengurus yang akan melayani, kelas-kelas pembinaan iman yang berkaitan dengan doktrin atau pengajaran-pengajaran. Kita akan membuka itu, memperlengkapi jemaat bagaimana mereka boleh terus dibina untuk mengenal Kristus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya. Dan tentunya dalam kelas pembinaan ini kita juga akan bagaimana melatih orang-orang yang melayani bisa melayani dengan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu mengutus jemaat untuk mengabarkan Injil. Kita ada tim misi, kita juga sudah mulai memikirkan bagaimana penjangkauan pengutusan, ya. Ada PW Sumarekon yang kita sedang gumulkan, kita sedang kerjakan selama 2 tahun ini. Kita coba melihat apakah ada prospek ke depan untuk bisa menjadi pos PI. Nah Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendukung hal ini. Ya, jadi gereja kita jangkau bina utus. Nah untuk hal-hal ini nanti minggu-minggu depan kita akan bicarakan lebih detail lagi. Kemudian Bapak Ibu, dengan tetap menerapkan 4 nilai GKKA Makassar di dalam menjalankan visi misi kita. Yang selama ini kita sudah
Belajar bersama-sama yaitu berpegang pada Injil yang sejati. Gereja kita berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita rindu melalui komunitas di gereja kita ini, kita boleh terus bertumbuh bersama. Yang ketiga, kita rindu setiap kita yang ada di tempat ini boleh memberikan yang terbaik sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang tua, sebagai jemaat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di lingkungan di mana kita berada, kita boleh memberikan yang terbaik. Dan juga tentunya dibarengi dengan hati yang rindu supaya jiwa-jiwa yang belum selamat itu dapat percaya kepada Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari, bergereja, pelayanan, sehingga GKK Makassar dapat menjadi berkat dan berdampak bagi dunia ini. Dan tidak lupa juga Bapak Ibu, kita punya motto ya, yaitu Jesus bless you. Ini motto kita, JBU ya, Jesus bless you. Boleh kasih tahu kiri kanannya? Jesus bless you ya. Jadi ini boleh dibilang yel-yel kita. Setiap kali ketemu dengan jemaat yang lain kita ingat Jesus bless you. Bisa dipraktekkan? Jesus bless you ya. Tuhan memberkatimu, Kristus memberkatimu. Ingat JBU ini apa tadi? Jangkau, bina, utus. Oke, Bapak Ibu, berkaitan dengan diperbaharui, kita kembali ke ayat yang tadi, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kerinduan kita di tahun 2025 ini adalah bagaimana kita boleh dikatakan mengalami transformasi hidup dengan senantiasa memperbaharui diri kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang pertama saya mengajak kita memikirkan dari ayat 2 Korintus 5:17 mengingatkan kembali tentang identitas kita. Bagaimana kita bisa terus-menerus diperbaharui, kita harus selalu ingat identitas kita. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan hanya tahun yang baru, tapi hidup kita boleh terus-menerus diperbaharui. Ya, apa identitas kita? Kita diingatkan dari ayat ini ada dua identitas. Yang pertama berbicara tentang manusia lama, itu dulu. Ya, kita semua lahir dalam keadaan berdosa. Tidak ada sesuatu pun yang baik dalam diri kita. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita lahir membawa sifat-sifat duniawi seperti kesombongan, iri hati, dan kebencian. Ini adalah manusia lama yang perlu kita tinggalkan memasuki 2025 ini. Kemudian di sini ayat ini tidak berhenti di sana, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seharusnya kita sadar bahwa kita adalah manusia baru yang perlu terus-menerus diperbaharui. Apa itu manusia baru? Bapak Ibu, manusia baru ini mengingatkan kepada kita bahwa melalui karya Kristus di kayu salib, kita diberi kesempatan atau diberi hak untuk menjadi ciptaan baru. Atau dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita adalah musuh Allah, tetapi setelah pengorbanan Kristus, kita dipilih, kita percaya kepada Kristus, kita menjadi anak-anak Allah atau menjadi ciptaan baru. Nah, Bapak Ibu, manusia baru ini memiliki sifat atau karakter-karakter Kristiani yang berasal dari buah Roh Kudus seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah seharusnya menjadi bagian diri kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu, untuk boleh mengalami pembaharuan itu kita harus selalu sadar, kita ini sudah ciptaan baru. Bisa kasih tahu kiri kanannya, kamu sudah ciptaan baru. Nah Bapak Ibu, bagaimana proses pembaharuan itu terjadi dalam diri kita? Saya akan menguraikan secara singkat ya. Pertama Bapak Ibu, proses pembaharuan di dalam diri kita itu dimulai ya pada saat kita penyesalan. Langkah pertama adalah mengakui dosa-dosa kita dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kenapa seringkali kita tidak mengalami pembaharuan di dalam hidup kita? Karena kita masih terus-menerus menyimpan dosa-dosa kita. Kita tidak mau mengakui kita orang berdosa, kita merasa kita kuat, kita hebat, makanya kita tidak bergantung kepada Tuhan. Makanya kita tidak mengalami pembaharuan itu karena kita tidak pernah menyesal. Bahkan mungkin ada di antara kita merasa kita baik-baik saja, kita tidak butuh Tuhan. Ya, kita menyimpan dosa-dosa itu. Maka sebab itu langkah pembaharuan
terjadi dalam hidup seseorang tatkala seseorang sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Dia mengaku segala dosa-dosanya. Dan yang tidak kalah penting, dia harus bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan dosa-dosa itu. Bukan hanya sadar orang berdosa, bukan hanya sadar dia butuh Tuhan, tapi juga ada keinginan untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Yang lama sudah berlalu, tinggalkan dosa-dosa itu. Ya, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Tinggalkan hal-hal yang menjengkelkan Tuhan itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tinggalkan dosa itu dan sungguh-sungguh bertobat, ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, pada saat kita bertobat kita mengalami pengampunan dari Tuhan. Sudah hari ini banyak orang Kristen tidak bertumbuh secara rohani karena dia tidak benar-benar mengalami pengampunan Tuhan. Karena memang dia tidak mengakui, dia tidak menyadari. Dan dia tidak punya keinginan untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Makanya dari dulu sekarang tetap begitu. Karena dia tetap di satu sisi dia mengakui Tuhan, di sisi lain dia tetap hidup dalam dosa. Padahal Alkitab dengan jelas dan tegas memberitahukan di dalam Yesaya 59 bahwa yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah adalah segala dosamu. Di satu sisi kita melakukan hal-hal rohani, kita mencoba melakukan hal-hal rohani, tapi di sisi lain kita masih tetap hidup secara rohana. Maksudnya tetap di dalam dosa-dosa kita, makanya kita nggak mengalami pembaruan hidup. Ya, sesudah menyesal kita perlu belajar menerima pengampunan Tuhan. Seringkali iblis kasih tahu kita, dosamu terlalu besar, tidak mungkin Tuhan mengampuni kamu. Bapak Ibu ingat Yesaya juga mengingatkan pasal 1, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kenapa kita tidak mengampuni diri kita sendiri? Kalau Tuhan sudah mengampuni orang manusia, kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Nah, Bapak Ibu, seringkali kita tidak mengalami pertumbuhan iman karena kita tidak mengalami pengampunan Tuhan dan kita tidak mau memberikan pengampunan kepada orang lain. Sehingga ada dalam istilah di dalam istilah ya dikatakan kita ini menyimpan kepahitan, menyimpan dendam. Saudara, seringkali kita tidak lagi mengalami pembaharuan hidup atau pertumbuhan secara iman karena kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Padahal kita sudah menerima pengampunan, kita diajak bagaimana kita belajar. Kalau kita sudah diampuni, mari kita belajar hidup dari pengampunan Tuhan, belajar mengampuni orang lain. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu ya, bukan 19 ya. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Hal selanjutnya dalam proses pembaruan yang terus-menerus kita jalani disebut dengan sanctification atau pengudusan. Nah, pengudusan ini merupakan satu proses seumur hidup. Dalam perjalanan iman kita akan jatuh bangun. Bukan berarti kalau kita sudah sungguh-sungguh artinya kita tidak mungkin lagi jatuh, tidak. Kita rentang untuk bisa jatuh. Tapi kita perlu melalui proses perjalanan seumur hidup ini. Di mana kita terus-menerus diminta oleh firman Tuhan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Maksudnya apa? Hari lepas hari kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Setiap hari lepas hari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu satu proses yang terjadi seumur hidup kita. Itu namanya proses pengudusan. Beberapa ayat firman Tuhan mengatakan kerjakan keselamatanmu, isi keselamatanmu. Artinya apa? Mari kita belajar hari lepas hari terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Agar Tuhan mengubah hidup kita menjadi hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Dan ingat, pengudusan ini terjadi seumur hidup kita. Bukan satu waktu. Ya, makanya begini Bapak Ibu, banyak orang berpikir, saya sudah begini, tapi kenapa saya tetap begini? Nah, Bapak Ibu, itu artinya ada satu proses yang harus kita jalani. Proses seumur hidup. Itu pengudusan adalah satu proses seumur hidup. Selanjutnya kita akan dikatakan mengalami pembaharuan rohani. Bapak Ibu, pembaharuan rohani ini tidak terjadi hanya secara sendiri, tetapi juga dalam persekutuan dan dengan sesama orang percaya. Makanya Bapak Ibu, waktu kita mau belajar hidup lebih baik, kita tidak boleh hanya sendiri. Pada saat kita orang Kristen menjauhkan diri dari persekutuan, pada waktu itulah sebenarnya kekristenan kita mati.
Kekristenan yang sejati adalah kekristenan bukan hanya diri sendiri tapi perlu berkomunitas. Kenapa perlu berkomunitas? Dari berkomunitas itulah baru nyata bahwa kita sungguh-sungguh Kristen sejati atau tidak. Maksudnya begini, mempraktekkan firman Tuhan dengan tatkala orang-orang yang kita ajak berbicara, ajak bergaul, ajak hidup bersama tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, di bagaimana di dalam komunitas itu kita saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Mungkin kita mau meninggalkan satu kebiasaan kita, kalau dengan kekuatan kita sudah bergantung pada Tuhan, tapi kadang-kadang kita butuh ada orang-orang yang mengingatkan kita. Seorang suami pernah datang kepada saya, dia mau berubah satu sikap hidupnya. Tapi dia bilang dia sendiri berjuang. Saya bilang salah, mulai hari itu saya beritahu dia. Kalau kamu mau belajar mengubah hidupmu, kamu perlu melibatkan istri dan anak-anakmu. Sehingga pada waktu kamu jatuh, istri anak-anakmu bisa mengingatkan kamu. Pada waktu kamu putus asa, kecewa, melawan kebiasaan buruk atau hal-hal yang tidak baik yang kamu mau tinggalkan, ada istri anak-anakmu mengingatkan. Ada istri anak-anakmu mendorong, memberi dorongan bagi kamu. Nah, kalau kita bilang dalam konteks kita bergereja, kita perlu ada komunitas supaya kita bisa belajar dari hidup orang lain dan kita juga boleh belajar mempraktikkan firman Tuhan kepada orang lain dan kita juga belajar menerima pelayanan orang lain kepada kita sehingga terjadi pertumbuhan. Nah, seringkali persekutuan Kristen digambarkan seperti satu kayu api. Satu kayu api kalau dibakar memang nyala, tapi lama-lama api ini akan padam, akan habis. Tapi seandainya kalau kita sama-sama masing-masing adalah api dan dikumpulkan, itu akan menjadi sesuatu yang begitu bermanfaat dan menghangatkan. Tak kala satu anggota keluarga berjuang sendiri, yang lain tidak mengikut, tidak bersama-sama berjuang, kita akan lemah dan tidak berdaya. Tapi kalau sebagai satu keluarga kita saling support, saling mendukung, kita akan mengalami betapa indahnya. Sama juga Bapak Ibu, kalau kita datang gereja, tiap minggu datang pulang dan datang duduk dan pergi aja begitu, tidak pernah kenal siapapun. Mungkin awal-awalnya kita senang, kita selalu berkata, kita nggak usah lihat manusia, kita lihat Tuhan. Tapi lama-lama Bapak Ibu nggak bisa, ya betul nggak? Kita butuh ada komunitas untuk kita bersama-sama bertumbuh, mengingatkan, menguatkan, meneguhkan. Banyak jemaat bilang, aduh saya ke gereja sana enggak ada yang perhatiin. Berarti setiap orang butuh diperhatikan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bisa mengalami pembaharuan rohani, kita butuh komunitas untuk saling menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu, yang kedua, tentunya waktu kita rindu memperbaharui hidup kita, ya sama seperti rumah yang perlu direnovasi yang sudah lama dan usang, kita juga perlu memperbarui hidup kita secara rohani agar hidup kita boleh selaras dengan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa-apa aja yang perlu kita rubah nih? Kita rindu, ya kita semua punya komitmen supaya hidup kita lebih baik di 2025. Apa yang perlu kita rubah? Nah pagi hari ini saya menjelaskan beberapa hal yang kita perlu rubah. Yang pertama Bapak Ibu, kita perlu mengubah pemahaman kita atau pengetahuan kita akan Tuhan. Ada seorang teolog mengatakan semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal sesama, semakin kita mengenal diri kita sendiri. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mencintai sesama kita, semakin kita mencintai diri kita sendiri. Nah oleh sebab itu, tadi dalam salah satu bagian bacaan bertanggapan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi pengetahuan tentang Tuhan itu perlu terus-menerus kita perbaharui. Bagaimana kita bisa mengenal atau tahu tentang Tuhan di dalam hidup kita? Yaitu melalui firman Tuhan. Kita perlu lebih banyak waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, sehingga ada orang-orang atau golongan tertentu yang mendorong kita untuk membaca firman Tuhan. Ada beberapa yang dipakai, misalnya no Bible, no breakfast, ya. Tidak ada, belum baca Alkitab tidak akan sarapan. Maksudnya apa? Mengajar kita untuk mengutamakan Tuhan. Ya, mengajar kita untuk mendahulukan mengenal Tuhan, lebih penting dari segalanya. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu di tahun yang baru ini
Ya, saya tahu ada beberapa teman-teman punya kelompok-kelompok baca Alkitab, atau ada yang belum terlibat, atau setiap kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita memperdalam pemahaman kita tentang firman Tuhan melalui baca Alkitab. Nah, hari ini ada banyak grup-grup, ya, medsos-medsos yang saling mendorong di dalam membaca Alkitab. Kita perlu menghidupkan itu kembali dan kita perlu meningkatkan. Mari kita gunakan, ya, waktu hidup kita lebih banyak baca Alkitab. Ya. Kalau kita susah di dalam prime time, mari kita bangun lebih awal sedikit. Kita gunakan untuk baca Alkitab. Kita lebih memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada renungan-renungan yang kita boleh baca yang menolong kita. Bahkan pengajaran-pengajaran, hari ini kita melihat ada banyak kelas-kelas pembinaan yang dibuka. Ya, dan gereja kita juga tolong doakan, ini lagi dipersiapkan ada kelas-kelas pembinaan selain katekisasi yang biasanya bagi mereka yang mau menjadi anggota. Ya, ada kelas-kelas pembinaan yang akan dibuka. Yang kedua, apa yang perlu kita rubah di dalam hidup kita sepanjang tahun ini? Satu, pemahaman kita tentang Tuhan. Yang kedua, kita terus-menerus memperbaharui sikap hidup kita. Sikap hidup itu menyangkut hati dan pikiran. Ya, Filipi pasal 4 ayat 8 bilang apa? Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, pikirkanlah itu. Bapak Ibu, kalau selama ini kita menjalani hidup kita selalu dengan pikiran yang tidak benar, tentang pasangan kita, tentang orang lain, ya, tentang karyawan kita, tentang rekan kerja kita selalu mengisi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Mungkin karena kita iri, kita cemburu. Mari kita belajar di tahun yang baru ini. Kita memperbaharui hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang Filipi 4 ayat 8 bilang apa? Semua yang baik, semua yang benar, pikirkanlah itu. Isilah dalam hidupmu hal-hal yang baik, yang benar, bukan hal-hal yang tidak benar. Di dalam pembicaraan kita mungkin selama ini kita terlalu banyak membicarakan kejelekan orang. Mari kita belajar memikirkan dan membicarakan hal-hal yang baik tentang orang. Kita rubah sikap dan perilaku kita. Kalau mungkin hari ini hidup kita dipenuhi dengan kebencian, kita rindu di tahun yang baru ini Tuhan memenuhi hati pikiran kita dengan kasih. Amin. Ya, oke. Selanjutnya kita juga perlu berubah atau diperbaharui dalam hal apa? Perilaku kita. Tindakan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa kita dipanggil untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup secara otentik, apa adanya. Jangan lagi main panggung sandiwara. Mari kita berperilaku jujur, jaga ketulusan hati kita. Berbuatlah sesuatu tanpa pamrih, itu perilaku. Jadi orang Kristen dikatakan harus juga nyata buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Kita mohon Tuhan menolong kita, memperbaharui kita. Ya, kalau dulu suka marah-marah atau korok-koroang, sekarang kita belajar. Tuhan penuhi hati kita. Tuhan ubah kita. Kalau dulu kita selalu pikir negatif tentang orang, hari ini kita mohon Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan memenuhi hati pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Kalau selama ini perbendaharaan kata kita itu semua ngomel aja, mengeluh aja, mari kita ganti. Dengan hal-hal belajar bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kemudian apa yang perlu kita rubah dalam hidup kita? Yaitu perlu kita merubah prioritas. Apa yang kita mau senangkan, apa yang kita mau dahulukan di dalam hidup ini. Kita perlu mengevaluasi kembali prioritas hidup kita. Apakah kita sudah menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan terutama dalam setiap aspek hidup kita? Apakah Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidupku atau jangan-jangan Tuhan hanya sebagai aksesoris? Kalau saya butuh saya ambil, kalau saya nggak butuh saya nggak ambil. Atau kita menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Without God I'm nothing. Tanpa Tuhan saya tidak ada apa-apanya. Tanpa Kristus saya tidak kuat. Tanpa Kristus saya tidak berdaya. Tanpa Kristus saya tidak ada apa-apanya. Itu kita berbicara tentang prioritas hidup. Dan yang perlu kita benahi, perbaiki juga di tahun yang baru ini adalah relasi kita dengan Tuhan.
Kalau Tuhan itu sebagai dermaga, kita sebagai kapal, ya, apakah kapal hidup kita makin dekat dengan dermaga atau makin jauh? Bagaimana relasi kita selama ini dengan Tuhan? Apakah kita makin mencintai Tuhan atau tidak? Nah, tentunya relasi dengan Tuhan itu nyata melalui relasi kita dengan sesama. Bagaimana relasi saya dengan istri saya? Bagaimana relasi saya dengan suami saya? Bagaimana relasi saya dengan anak saya? Bagaimana relasi saya dengan rekan pelayanan saya? Bagaimana relasi saya dengan karyawan saya? Bagaimana relasi kita dengan sesama orang-orang yang di sekeliling kita? Dalam panggilan profesi kita masing-masing. Bagaimana kita sesama hamba Tuhan? Bagaimana kita sesama para dokter mungkin atau guru atau karyawan? Bagaimana relasi kita selama ini? Kita rindu di tahun yang baru ini Tuhan memperbaharui relasi kita dengan mereka. Menjadi relasi yang hangat, relasi yang baik satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu, tentunya tidak mudah waktu kita punya komitmen untuk memperbaharui diri. Seringkali kenyataan hidup memberitahukan kita ada hambatan yang menghambat kita. Apa hambatannya Bapak Ibu? Hambatan kita harus sadar ada hambatan dalam kita proses memperbaharui diri kita, yaitu dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang begitu menyenangkan hati kita selama ini sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita begitu menikmati dosa-dosa itu. Kita harus jujur, seringkali tidak mudah kita meninggalkan, tapi ingat, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dosa adalah musuh terbesar dalam proses pembaharuan. Dosa menarik kita dari Tuhan. Dosa menarik kita dari sesama kita. Bahkan dosa membuat kita benci kepada diri kita sendiri. Dosa membuat kita tidak pernah puas dengan apa yang ada dalam diri kita. Dosa membuat kita selalu iri melihat keberhasilan orang lain. Dosa selalu menghambat kita untuk hidup damai dengan Tuhan, sesama, bahkan dengan diri kita sendiri. Hambatan yang kedua yang harus kita sadari, yaitu banyak orang tidak mau berubah karena takut. Takut akan perubahan. Selama ini mungkin penampilannya ya atau cara hidupnya begitu ugal-ugalan, tiba-tiba dia berpenampilan rapi. Ada orang yang datang, "Kamu Alex ya? Bener ya?" Dulu kan tampilannya begitu ugal-ugalan, begitu datang sekarang gitu ya. Pakaian yang rapi. Bapak Ibu, kadang-kadang perubahan tidak mudah karena banyak orang takut terhadap perubahan itu sendiri. Betul? Mungkin semua orang pada saat itu begitu gandrungi kita karena penampilan kita yang ugal-ugalan. Begitu kita berubah, mungkin orang mulai menjauhi kita. Dulu mungkin orang mengenal hidup kita begitu brengsek. Tapi sekarang kita hidup dengan benar. Mungkin orang mulai curiga, benarkah dia berubah? Betulkah dia berubah? Nah saudara, seringkali hal-hal itu membuat kita takut untuk berubah. Perubahan menghalangi kita untuk berubah. Betul nggak Bapak Ibu? Bukankah itu pengalaman kita? Bapak Ibu, ada juga yang ketiga, yaitu kebiasaan lama yang sulit diubah. Suatu hari seorang pernah datang kepada saya, dia bilang, "Pak, saya sudah minum alkohol mulai dari masa muda. Apakah mungkin saya bisa meninggalkan kebiasaan saya? Apalagi saya seringkali menemani buyer, kebanyakan buyer dia kebetulan kerja kayu ya. Buyernya banyakkan orang Jepang, orang luar yang suka minum sampai mabuk-mabukan. Saudara, saya kaget suatu kali dia pernah mengundang saya, dia lagi mabuk ya. Di salah satu hotel dia telepon saya, "Pak Alex datang." Saya pikir suaranya kok agak lain-lain. Waktu saya datang, dia bilang, "Pak Alex, biar kamu tahu kalau jemaatmu lagi mabuk itu kayak apa." Jadi dia telepon saya datang. Ternyata dia sudah minum kira-kira 20 gelas bir. Mukanya merah. Tapi Bapak Ibu ya, kalau dia lagi mabuk bahasa Jepangnya lancar. Dia bilang, "Biar kamu tahu kira-kira seperti apa." Tapi sudah Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian saya bersyukur. Dia mengatakan, "Pak Alex, terima kasih selalu mendukung saya, memberi saya dorongan, hari ini saya sudah berhenti." Dia berhenti 2 hal yang selama ini puluhan tahun dia sudah lakukan. 1 merokok, yang kedua minum minuman keras. Dia berhenti merokok pada waktu dia pernikahan dengan istrinya, anniversary ke-35 kalau tidak salah.
Dia jual mobilnya yang penuh bau rokok, dia jual, dia beli mobil baru. Dia kasih tahu istrinya, saya sudah berhenti merokok. Padahal dia bilang dia merokok dari kecil sampai tua. Sekarang umurnya kurang lebih 70 tahun. Kemudian yang kedua, kebiasaan minum ini, beberapa tahun yang lalu dia beritahu saya sudah berhenti. Walaupun waktu dia proses untuk berhenti dari hal itu begitu menyakitkan. Dia bilang semua badan saya sakit, Pak Lek. Nggak kuat, sakit sekali semua itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memampukan dia untuk melepaskan diri dari kebiasaan buruk. Bapak Ibu, hari ini mungkin ada banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin kelihatannya tidak seheboh itu. Bagaimana kita terjebak atau kita begitu terikat dengan satu benda ini. Ada banyak suami istri berantem gara-gara suami atau istrinya main game atau selalu lihat media sosial, menghabiskan waktu. Saudara, mungkin kebiasaan-kebiasaan lain yang ada di dalam diri kita yang kita sulit lepaskan. Ingat, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Maukah kita melepaskan itu di tahun yang baru ini? Nanti saya mengajak kita di akhir ini ya. Oke, yang terakhir, apa janji Tuhan bagi kita kalau kita diperbaharui terus, hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan? Yang pertama, hidup kita akan berlimpah. Berlimpah ini bukan hanya secara materi, tapi bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Hidup artinya ada sesuatu yang kita terus boleh bagikan bagi sesama kita. Berbagi hidup, berbagi suka duka, hidup kita melimpah, kita puas dengan apa yang kita miliki. Kita mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita, sehingga kasih Tuhan yang kita miliki, dengan kasih Tuhan itu memampukan kita untuk berbagi kepada orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Tak kala hidup kita diubah selaras dengan kehendak Tuhan, yang kedua kita memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Banyak orang memprediksi 2025 sangat sulit, sangat sukar. Gak apa-apa Bapak Ibu. Bersama dengan Tuhan kita kuat dan kita berani menghadapi semua itu. Amin. Yang ketiga, ada shalom, ada ketenangan, ada rasa damai yang melampaui situasi dan kondisi. Ketenangan yang daripada Tuhan. Menarik sekali Bapak Ibu kalau kita baca di dalam Mazmur tentang hanya dekat Allah saja aku tenang, itu justru pemazmur di tengah-tengah kondisi hidup yang tidak aman-aman saja, tidak baik-baik saja, tapi dia bisa merasakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Bahkan hidupnya di ujung kematian dia masih bisa mengatakan aku merasa tenang. Saudara, saya mendampingi banyak orang, ada kesempatan mengakhiri hidup ini. Waktu saya mendoakan orang-orang yang mau mengakhiri, saya melihat beda sekali antara orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan dengan orang hidupnya yang selama ini tidak gunakan dengan waktu dengan baik. Jadi betul-betul Bapak Ibu, waktu orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, waktu dia mau meninggalkan dunia ini, dia betul-betul rest in peace, betul-betul beristirahat dengan tenang, dia pergi dengan tenang. Beberapa waktu yang lalu ada seorang sakit di luar negeri, keluarganya beritahu saya untuk tolong doakan dia. Waktu saya doa lewat video call, dia ada di rumah sakit. Awalnya dia begitu takut sekali. Saya memberikan dia nasihat, memberitakan tentang membacakan Mazmur 23, kemudian saya mendoakan dia. Saya melihat dia begitu tenang, begitu pasrah dengan sakit yang dia alami, dan memang beberapa hari kemudian dia kembali kepada Tuhan. Saya melihat bagaimana betul-betul waktu kita menaruh harap hidup kita kepada Tuhan, kita boleh mengalami damai sejahtera yang sejati. Bahkan dikatakan kalau kita hidup selaras dengan Tuhan, kehendak Tuhan, maka kita selalu memiliki pengharapan. Yu pangwang, tidak mudah putus asa, tapi hidup selalu berpengharapan. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Saudara-saudari, mari kita sambut tahun baru dengan semangat yang baru dan berkomitmen untuk terus-menerus diperbaharui oleh Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita punya kerinduan masing-masing, di dalam panggilan kita. Saya sebagai pendeta
rindu menjadi pendeta yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Sebagai orang tua saya rindu juga menjadi suami, menjadi orang papa ya. Di dalam rekan kerja kita menjadi rekan kerja yang terus-menerus diperbaharui supaya hidup kita dikatakan di sini semakin serupa dengan Kristus dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Maukah Bapak Ibu? Mari kita berdoa.